Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Pak. Oke, hari ini kita kuliah pengganti eh, tanggal 22 ya, 22 April yang lalu ya. Saya tengah bisa hadir ya. Jadi untuk hari ini dan ini saya mau izin lagi nih pada saudara nih. Besok besok itu saya ada acara jam 12 sampai sore ya. Jadi besok saya nggak bisa ngasih kuliah ya. Jadi nanti kita ganti senin depan aja. Paginya saya bisa, pagi yang kelas pagi saya bisa, tapi kelas siang saya nggak bisa itu. Eh, itu nanti Senin depan aja. Eh, kalau bisa sudah offline, Senin depan boleh juga itu. Kalau Senin jam 10 bisa nggak? Senin depan. Bapak, mohon izin, Bapak. Ya, iya. Suara Bapak eh, Oh iya. kecil, Bapak. Apakah boleh diulangi, Bapak? Udah ada kena belum saudara? Sudah, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Jadi hari eh, Senin besok, Senin depan ya, bisa gantinya offline siang itu jam 10. Bisa nggak? Ya, untuk Selasa besok saya kan nggak bisa itu. Senin depan jam 10 ya, Pak? Ya, bisa nggak? Kita bukannya tanggal merah ya? Iya, Pak. Kita tanggal Itu merah. tanggal merah. Iya, Bapak. Iya Hari Pak, Waisak. Senin sama Selasa kalau nggak salah. Oh, Senin Selasa tanggal merah. 2 hari liburnya. Iya, Bapak, betul. Hari apa? Sudah sebentar saya ambil kalender dulu ya. Oh ya, hari Senin ya. Tanggal 5, apa, tanggal 12 ya. 12 itu libur. Jadi kapan ganti? Hari apa bisa? Hari Kamis siang bisa nggak? Hari Kamis jam berapa? Kamis bisa nggak? Oke, kita mulai aja nggak ada responnya. Kalau Kamis kira-kira Bapak kosong di jam berapa, Pak? Halo? Suara nggak kedengaran tuh. Halo? Dengar kok, Halo? Pak. Kalau Kamis Bapak bisa di jam berapa kira-kira? Kamis jam berapa? Jam 10 bisa, jam 10 bisa, Kamis jam 10. Nanti Kamis pagi bisa juga. Jam 8 atau jam 10.30 bisa. Kalau Kamis pagi kita ada kelas Pak. sepuluh tiga Terus puluh. selesai 10.30 biasa kita juga ada ini Pak, Asdos Manajemen Investasi Pak. Iya. Rabu, Rabu saya kuliah itu. Bisa Senin depan bisa. Senin depan nggak bisa ya.
Iya Pak, karena Senin Selasa depan tuh tanggal merah sih Pak. Apa sih tanggal 19, Senin 19 ya. Senin tanggal 19 bisa nggak? 19 Mei ya Pak, 2 minggu lagi. Iya. Kalau nggak hari Selasa depan malam yang 7 lagi online. Tanggal 13, Boleh, Pak. tanggal 13 online ya. Kalau Rabunya saya ada uji mahasiswa S2 dan ya tanggal apa? Tanggal 13 minggu depan ya. Ya, jam 7 ya. Selasa jam 7 ya. Kita KP-nya ya. Gitu. Ya, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Yang hari Selasa kemarin. Itu masih terkait topik akuntansi pajak ya. Pajak pendapatan. Ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang apa permanen different ya. Ini permanen different ini salah satu dari jenis perbedaan pajak penghasilan ya antara perbedaan yang dihitung oleh perusahaan dengan dihitung oleh pihak pajak ya. Pihak pajak ya. Ya. Jadi permanen different itu timbul dari item-item yang di mana dalam perhitungan titik financial income eh, itu dicantumkan ya, tetapi tidak pernah diakui dalam taxable income ya. Ya, bukan masalah waktu tapi tidak akan pernah diakui dalam taxable income. Nah, begitu juga
item-item yang diakui di taxable income, tetapi tidak akan pernah diakui di dalam pre-tax financial income. Nah, dia berdampak hanya pada periode di mana item itu terjadi gitu ya, terjadi. Sehingga tidak ada reverse tahun depan. Sehingga dengan demikian ya, tidak menimbulkan future taxable income dan deductible amount ya. Jadi tidak ada menimbulkan deferred tax atau deferred tax asset dan deferred tax liability. Itu dua sebut deferred tax ya. Dengan demikian maka dalam dalam perumahan different itu harus di-adjust, dikoreksi beban pajaknya yang diakui oleh perusahaan. Gitu. Jadi misalnya ini ada beberapa contoh ya. Contoh, misal contoh ini, misalnya contoh, ini contoh soal di mana ada 3 jenis perbedaan yang timbul dari 3 item yang bukan perbedaan perhitungan taxable income dengan tax income ya. Antara perbedaan laba kena pajak dihitung oleh pihak pajak dan laba kena pajak dihitung oleh pihak perusahaan. Ini soalnya. Jadi misalnya ABC melaporkan pre-tax financial income. Di laporannya laba kena pajaknya adalah 80.000 untuk tahun 2019 ya. Nah, berikut item yang menyebabkan taxable income berbeda dengan pre-tax financial income. Taxable income itu kan laba kena pajak yang dihitung oleh pihak pajak. Sedangkan pre-tax financial income laba kena pajak dihitung oleh pihak perusahaan. Nah, pertama penyebabnya timbul perbedaan itu depresiasi. Di mana depresiasi dalam tax return ya, atau dalam perhitungan laba kena pajak oleh pihak pajak ya, itu jumlahnya lebih besar pada depresiasi yang dihitung oleh pihak perusahaan. Itu besarnya perbedaan itu 16.000. Jadi pihak pajak itu menghitung depresiasi lebih tinggi pada depresiasi yang dihitung oleh pihak perusahaan. Sehingga laba kena pajak yang dihitung oleh pihak pajak itu lebih rendah ya dibandingkan laba kena pajak yang dihitung oleh pihak perusahaan. Yang kedua, perbedaannya dalam kasus soal ini lah, itu sewa yang dikolek ya, yang bukan sewa itu sewa yang ditagih, cash yang terima di sewa itu, kolektif itu kan cash ya, diterima di sewa itu di pajak itu lebih tinggi daripada sewa yang diterima di dalam sewa diperoleh dalam laba kena pajak itu oleh perusahaan lebih dari 7.000. Sehingga dengan demikian laba kena pajak yang dihitung oleh pihak pajak itu lebih tinggi daripada laba kena pajak dihitung oleh pihak perusahaan ya. Karena pendapatan sewanya lebih tinggi ya, pendapatan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu fines untuk polusi ya. Jadi pembayaran biaya polusi itu ya kan diakui sebagai expense di dalam laporan laba rugi perusahaan. Sedangkan di pajak nggak ada. Pajak itu biaya lingkungan itu kan bukan beban, tapi tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi nggak boleh diakui sebagai beban. Ya. Sama kayak dividen itu kan tanggung jawab perusahaan itu memberikan hak pada pemegang saham, nggak boleh diakui sebagai beban dividen. Ini sama juga. Ya. Ini tidak diakui sebagai beban di laporan laba kena pajak.
Nah, sehingga laba kena pajak dihitung oleh perusahaan itu masih lebih rendah dibandingkan laba kena pajak dihitung oleh pihak pajak. Nah, tarif pajak itu 30% untuk semua tahun, tidak ada perubahan tarif ya, dalam tarif. Dan perusahaan memperkirakan melaporkan taxable income untuk future years ya. Ya. Untuk tahun ke depan, semua tahun ke depan ya. Jadi kalau terjadi perbedaan akan menimbulkan taxable income ya, tahun depan. Begitu juga kalau terjadi ini deductible income ya. Nah, tidak ada deferred tax di awal tahun. Jadi kalau terjadi perbedaan tahun sekarang itu originating berasal dari tahun sekarang. Sehingga seperti misal kalau hal yang menimbulkan apa seolah lebih bayar ya, itu menimbulkan deferred tax asset ya. Kalau seolah kurang bayar ya, di mana beban pajak lebih tinggi pada yang dibayarkan, kalau kurang bayar ya, itu deferred tax liability. Kalau terjadi itu sekarang ini kan ada 3 ini. Pertama, beban depresiasi pajak lebih tinggi sehingga eh, pajak dihitung oleh pihak pajak itu lebih rendah. Jadi nanti beban pajak lebih tinggi, ini menimbulkan deferred tax liability. Yang kedua, menimbulkan deferred tax asset. Ya. Karena pendapatan yang diakui pihak pajak lebih tinggi dibandingkan pendapatan pusat. Sehingga pajak dipajak lebih tinggi. Sehingga menimbulkan deferred tax asset. Kalau yang ketiga, tidak menimbulkan deferred tax ya, tapi akan mengadjust beban pajak ya, pajak. Karena kita lihat bagaimana perhitungan untuk different tax itu ya masing-masing. Jadi masing-masing perbedaan pajak itu tidak bisa digabung. Misalnya bisa nggak net aja. Nggak usah deferred tax asset, nggak usah tax liability, cuma netnya apakah deferred tax liability atau deferred tax asset ya. Jadi dua harus diakui ya. Nggak boleh harus pisah ya. Perbedaan pajak itu. Nah, misalnya kelebihan tax excess tax depreciation yang diakui oleh pihak pajak. Berarti otomatis apa, laba kena pajak dihitung oleh pihak pajak itu kan lebih besar. Maka harus penyelesaian income harus dikurangi. Kurangi. Jadi BTN supaya sama dengan apa kita kan mencari taxable income kan. Berapa tax yang 80.000 itu taxable income-nya berapa? Jadi kalau 80.000 udah termasuk tidak termasuk itu beban piutang yang lebih rendah, maka untuk menuju ke taxable income harus ditambahkan. Kemudian excess rent collected ya. Jadi sewa yang ditagih itu ya. Kalau pajak kan lebih tinggi gitu, ya. Jadi dari 80.000 itu kan tidak termasuk penempatan bukan sewa. Harus dimasukkan supaya nanti menjadi taxable income. 80.000 itu benar maka tambahkan lagi ya, 7.000. Kemudian yang permanen ini apa eh, beban diakui oleh pihak perusahaan tapi pajak nggak ngakui itu. Ya. Sehingga kalau dari 80.000 ini udah ada beban fines untuk terhadap polusi udara ya. Nah itu pihak pajak nggak berarti dikeluarkan lagi, ditambahkan lagi itu. Kan 80.000 udah masuk beban yang dia kurangi. Kalau pajak kan nggak masuk berarti dikeluarkan lagi, yang dikeluarkan lagi kan ditambahkan lagi itu. Jadi 80.000 itu kurang. Kalau taxable income lebih gitu. Itu nggak perlu diskusi. Nah, sehingga taxable income diperoleh berapa? 102.000. Sehingga tax rate-nya untuk income tax itu 30 dari 102.000 dapatnya 30.600. Nah, kemudian untuk reverse kan terjadi tahun depan ya. Kita nggak tahu berapa tahun depan dari reverse-nya. Bisa jadi 3 kali, 4 kali. Ini kan yang ditanyakan tahun 2019 saja. Nggak ada ditanya mulai tahun 2020, 2021. Kita fokus 2019 saja. Nah,
Sehingga kalau income tax depreciation itu menimbulkan deferred tax liability kan. Liability-nya nanti akan di eh, apa ke depan itu deferred tax liability itu negatif kredit ya, kredit 16.000 ya. Sehingga deferred liability menimbulkan future taxable income. Jadi taxable income-nya nanti depan itu lebih tinggi ya. Nah, kemudian untuk yang kelebihan ekses dari sewa yang dikumpulkan yang dipakai di sewa itu bukan deferred tax asset ya. Karena perusahaan sudah tidak mengakui sewa di Timakes sekarang sudah akui tahun sebelumnya. Kalau nggak dia sifatnya kurang bisnis di tahun di mana ditagih tidak akui lagi. Kalau sudah akui tahun 2019 ini. Pajak mengakui tahun berikutnya, bukan tahun 2019 sekarang belum diterima cash. Sehingga representation depan itulah menjadi deferred asset, deferred tax asset. Nah, kemudian kalau permanen itu nggak ada. Karena permanen itu tidak menemukan deferred tax asset, deferred tax liability. Dia hanya tahun sekarang dia langsung mengadjust pendapatan sewanya. Mengadjust financial income selama sebelum pajak. Beban pajak terkoreksi. Nah, sehingga income tax-nya adalah 30.000. 30.000 income tax-nya. Ya. 30.000. Kemudian yang total difference 102 itu ya, itu di apa jadi PT aset tahun 2019 8.100 ya, dan 30% dari 7.000 hipotek aset. Kemudian untuk liability 30% dari 16.000, 4.800. Nah, untuk income tax expense dapat berapa? Jadi 80.000 ini ditambah 11.000 ya, tambah 11.000 ya. Nah, tambah 11.000 baru dikali dengan 30%. 80.000 tambah 10.000 berapa? 99.000 kan? 99.000 itu kali 3 itu dapatnya berapa? 27.500 ya. Itu, ternyata di situ. Dan, jadi 30% dikali 80.000 tambah 11.000. Jadi 91.000. 1.000 kali 30% dapat 7.300. Nah, income tax payable-nya diperoleh dari 30% kali 102. Dapat 30.000. Ya. Jadi itu menghitung income tax. So, jangan menghitung 30% dari 80.000. Yang 30% inilah 80.000 tambah dengan 11.000. Ya, 11.000 itu mengejas langsung financial income tax-nya. Ya. Sehingga income tax expense-nya turun. Harusnya kan 30% 80.000 berapa? 30% 80.000 sama dengan 24.000 kan. Tapi kan jumlah itu terlalu kecil ya. Harus mengoreksi pendapatannya ditambahkan lagi 11.000 dari pembayaran dari biaya yang dikeluarkan besar 11.000 dikeluarkan dari laba. Sehingga laba naik jadi 11.000. Jadi 11.000 dikali 30%. Dan bagaimana pertimbangan isu lain? Pertama, pertimbangan tax rate ya. Jadi kalau bicara tax rate-nya di perubahan ya. Di perubahan misalnya, contohnya misalnya uang grup ini di akhir tahun 2016 memiliki kumulatif temporary difference 300.000 ya. Ini itu berasal dari berdasarkan buku 1 juta. Kita nanti berdasarkan basis unit pajak unit aset lah 300.000. Jadi kumulatif temporary difference ini lah 300.000 ya. Perbedaan. Nah, 300.000 ini itu akan di reverse 2017, 2018, 19, 20, dan 21. Jadi 5 tahun ya, 5 tahun depan di reverse ya. Jadi reverse itu tahun 2017 80.000, 2018 itu tersebut income amount-nya 70.000, 60.000, 50.000, dan 40.000 ya. Future taxable income. Jadi dapat total 300.000 perbedaan yang terjadi di tahun 2016 ya, 2016. Nah, setelah itu tax rate-nya tidak sama ya. Jadi tahun 2017 sampai 2018 40%. Kemudian 2019 turun lagi 35%.
Tahun 2020 turun lagi 30%. 2021 sama, 30% juga. Nah, sehingga dengan demikian, reverse tax liability akan menimbulkan reverse tax liability tahun depan itu 2017 32.000, 2070 tahun 2018 ribu ya. Kemudian 2019 35% dari 60.000 21.000 ya. Kemudian tahun 2020 50.000 dari 30%, dapatnya 15.000. Kalau 2021 dapatnya lah 12.000, 30% dari 40.000. Totalnya berapa? Totalnya 108.000. Padahal saya kan 300.000 ya. Harusnya, sorry. Harusnya 100.000 itu berapa? 100.000 kali 40% kan, kalau tarif pajak tidak berubah sepanjang tahun itu 5 tahun ke depan 40.000, maka kalau saya deferred tax liability berapa? 300.000 dikali 40%. Berapa itu? Itu 120 kan? Ternyata 108. 108 itu sih berapa itu? Sisinya adalah eh, 108 dikurang 110. Ya, berapa itu? 12.000 kan? Jadi 12.000 ya. 12.000 itu nanti divisi, apa, lakukan eh, adjustment adalah ini soal generalisasi nggak ada ya. Adjustment di mana debitnya lah deferred tax liability, debit kreditnya lah income tax expense sebesar 12.000. Di sini nggak ada jurnalnya ya. Nah, contoh lagi misalnya terkait dengan divisi apa, eh, tax rate-nya itu ya, tax rate-nya. Contoh misalnya asumsi tanggal 10 Desember 2018 ya, itu bersama undang pajak yang baru disetujui bahwasanya diturunkan dari pajak apa, tax rate dari 40% turun jadi 35% ya. Ya, itu tanggal 1 Januari 2020 ya. Januari 2020 ya. 2019 masih 40%. Jadi 2020 2021 udah 35% ya. Eh, eh, salah satu perusahaan ini, jika Australia memiliki temporary difference, satu di temporary difference pada awal tahun 2018 ya, itu terkait dengan 3 juta ya, temporary difference 3 juta ya, yang berkaitan dengan penyusutan lebih besar ya, dicatat oleh pihak bank itu sebesar eh, apa, 3 juta, sehingga menimbulkan apa, deferred tax liability sebesar 40% dari 3 juta. Dapat berapa ya? Dapatnya 1.200 ya. Nah, harusnya kalau dari pajaknya nggak berubah, 40% 2019, 40% 2020, 40% 2021, itu kan nggak masalah. Nanti 1.200 ini akan di reverse sendiri totalnya. Tapi karena ada pengenaan tarif pajak tahun 2021, 2020, maka eh, deferred tax liability-nya tidak 400.000 lagi di 2020 ini. Karena sejuta kali 30%. 350. Kemudian tahun 2001 juga sama, tidak 400.000. Karena kumpulan pencuri tersebut sejuta setahun ya. Karena terkait penyusutan. Ya, penyusutannya dia lebih tinggi sebesar 3 juta. Nah, diinvest tiap tahun ke depan. Ini tahun 2018 terjadinya. Sehingga di PTLBT-nya 3.500, 390.000, 390.000. Berarti kan kurang. Harus kan 1.200.000. Apa 40% dari 3 juta. Jadi 1.200.000. Jadi 1.100.000 cuma. Jadi kurang 100.000 lagi. Ya, 100.000. Ya, kurang 100.000 itu artinya. Nah, 100.000 kurang itu ya, itu dia just. Jadi apa? Karena ini karena tarif ya, berarti akhir tahun 2021 itu di PTLBT masih ada 100.000. Itu kita hapus dan langsung ke income tax expense. Ya, langsung income tax expense dikurangi 100.000. Ya. Gitu. Ini di akhir tahun 2018 ya. Karena diperkirakan nggak mungkin semuanya habis karena turun dari pajak yang diketahui tahun 2018. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kalau terjadi ya, ini operating loss ya. Operating loss itu rugi pada tahun berjalan ya.
di mana kerugian itu menyebabkan perusahaan itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Tetapi dia bisa merembus kerugian itu dari beban kena pajak yang dibayar tahun sebelumnya selama 2 tahun terakhir, dan ke depan itu kalau kita tentang pajak di Amerika itu lah, bisa 20 tahun. Ya. Bisa contoh tahun depan itu masih beban kena pajaknya belum bisa mengcover kerugian tahun sekarang, ya. Maka masih ada sisa dan terusnya. Tahun depan tahun yang berikut lagi dibebani juga, ya. Jadi undang pajak itu memungkinkan si wajib pajak itu, taxpayer itu wajib pajak, ya, untuk menggunakan kerugian setahun untuk mengoffset profit di tahun lain, baik itu carry back ataupun carry loss, carry forward, ya. Jadi misalnya kalau tahun 2019 rugi, ya, di skim ini perhatikan di gambar ini, maka dia bisa mengklaim ke 2 tahun sebelumnya, ya. Misalnya 2019 dan 2018, 2017. Kalau masih sisa bisa mengklaim untuk eh, laba tahun depan. Tahun depan ini akan dikurangi, ya. Ya, misalnya apa begitu juga apa kalau terjadinya carry forward, ya, itu 2020 21. Ini kan carry back, ya. Itu ada. Nah, contoh, ya. Misalnya di 15 ada kerugian apa untung 50.000, ya. Pajak 35%, dapat 13.500, ya. Kemudian tahun 2016, ya, ya, itu rugi, ya, rugi apa? Rugi 100.000, ya. Ini laba 100.000. Dan telah dikenakan pajak 30%, 30.000. Ini asumsinya tidak ada different tax yang timbul dari temporary different, ya. Ataupun permanent different nggak ada. Jadi artinya taxable income sama dengan pre-tax income, ya. Income. Bila kena pajak dihitung oleh pihak perusahaan sama pihak pajak sama, ya. Sama aja. Ini karena kita fokus ke bagaimana mentreatment kerugian itu berjalan, bagaimana mengkritik dan mengkritik, ya. Nah, sehingga sampai 2017 masih untung, ya. Nah, 2018 sekarang dia rugi 100.000. Rugi. Nah, kerugian itu dia tidak kenakan pajak, ya. Pajak. Tapi dia bisa melakukan untuk meng-carry back kerugian yang itu ke tahun belakang 2017, 2016, ya. Perhatikan, ya, bagaimana carry back itu, ya. Jadi taxable income kan tahun 2015 untung, 16 untung, 2013 untung, 2018 sekarang rugi, ya. Kemudian income tax yang dibayar tahun lalu itu 2015 sudah dibayar pajak penghasilan 13.500, 30% dari keuntungan apa kena pajak. Kemudian 30.000 dapat 30% dari apa dari 100.000. Kemudian 2017 40% dari 200.000, ya. Nah, kemudian berdasarkan yang betul skedulnya pada saat dia melakukan kickback ke belakang, ya. Nah, perhatikan dia kan rugi 500.000, ya. Nah, dia bukan kickback untuk penghasilan yang 2017, ya. 2017 dan 2016 kan 300.000 ini nggak bisa dipakai, 2015 nggak bisa dipakai. Kedua tahun terakhir 200 tambah 100 baru 300.000. Masih ada 200.000 yang belum apa, dikompensasi, tapi itu tahun depan, gitu, ya, tahun depan. Ini kan sekarang bicara. Nah, dengan demikian maka carry back-nya 200.000, 100.000. Ini kan habis tuh, ya. Nah, kalau jadi karena habis, ya, maka intake apa revisi lah. Nah, ini jadi karena dia carry back yang 200 terakhir, berarti yang 100.000 sisa kerugian 200.000 kerugian yang sebelum pajak. Kemudian apa untuk yang carry back itu tingkat revisinya itu jadi nol, gitu, ya. Jadi nol, tidak berpajak, sehingga di refund sama dengan 30% dari 100.000, 30.000, 20% dari 14.000 dapat 80.000, ya.
Tapi income tax yang direvisinya dinolkan. Tadi kan ada nih 30.000, 100.000 dinolkan ya. Nolkan, ya. Nah, itu bisa di refund 30 sama 80.000. Karena untuk menutupi kerugian yang 15.000 ya. Di refund sisa 200.000 masih ada ya. Masih ada. Refundnya 100 berapa? 110 ya. Refund 100.000, 110. Ya. Sehingga pajak berapa ini? Ya. Pajak berapa? Nah, kita hitung sendiri ya. Ini kan 30 sama 80, 110.000 ya refundnya. Sedangkan dia apa rugi berapa? Ruginya kan 300.000 itu 110.000 dia dapat dana ya. Rugi dari 300.000. Ya sekitar 200.000 ya. Nah, 200.000 itu nanti apa dia refund berapa income tax refund receivable 110.000. Kemudian benefit due to loss carry back belakang 110.000 ya. Nah, sehingga di neraca 2018 itu dia akan cantumkan ya operating loss before income tax 100.000, income tax benefit 110.000 karena dia belum dapat forward ke depan kan. Ke depan nanti tahun 2000 eh, 2000 berapa 19 yang 2018 ini belum ada carry forward. Jadi saya yang 300 apa 300.000 itu nanti di 200.000 di carry forward di tahun depan. Ya net lossnya 100 berapa 390. Nanti 10 itu nanti di apa di report ke depan ya itu artinya ya. Ya ini ya jadi udah tahun 2018 ini jadi 300.000 kalau 1.000 itu dikali 40% lebih 80.000 ya 80.000 ini ya ini ya ini bibit ini terus carry back ya 80.000 ya. Nah kemudian yang 100.000 ini itu akan lakukan apa 80.000 80.000 bisa di report ke depan 80.000 ya 20.000 ke report ke depan ya 80.000 sehingga asumsi budget taxnya masih nggak ulangi masih 40% ya. Nah, jurnal mengakui benar itu yang mengakui ya. Jadi di politik aset 80.000 kalau di benefit di loss ke report 80.000 ya gitu gitu ya ya sudah sama ini. Gitu. Ini jurnalnya 80.000 ya. Nah kemudian 2018 juga bisa juga PNJ seperti ini. Jadi 150.000 ini ya 50.000 ini. Hmm. Jadi benefit itu loss carry back kan 110.000 ya 110.000 ini. 110.000 ini. Ya. 110.000 ini kan. Nah kemudian sisa kan apa dia harusnya berapa? 200 kali apa carry back udah 110 ya. Kali 200 kali apa 40%. Ini di sini ini ya. Jadi 30% dari ini tarif berbeda ya 30% dari 100.000 40% dari 100.000 tambah dapat 110 ya. Ini cashback ya cashback ya dan pada saat kita menangkap forward itu ya kan 40% dari 100.000 itu maka beri praktisnya 40.000 benefit due to loss carry forward ini carry forward nih ya 40.000 ya. Di sini kan ada carry forward yang tadi ya. Nah, sehingga di tahun 2018 itu ya aduh, lagi. 2018 itu income statement untuk 2018 ya. Ya, bisa dibuat seperti income tax benefit 190.000, 110 yang carry back dan yang 80 carry forward ya. Ini apa selanjutnya itu tahun 2018 ya. Ketetapannya seperti itu. Nah, kemudian untuk 2019 ya. Berarti coba perhatikan baik-baik ya. 2019 itu dia kan masih ada ya, sisa carry forward itu sebesar 100.000 atau income tax itu 80.000
2019 itu tes income 260 ya. Keripiknya udah dilakukan berapa? 200 ya. 200. Tinggal 50 ya. Ini kalau 250 itu kan eh, taxable income-nya ya, untung ya. Nah, ini ada 200 gitu. Ya. Masih sisa keripik ke depan di 300 200 kan bisa. Karena ada 500. Udah 200 maka taxable income berapa? Kalau seandainya taxable income itu di 250, kalau ada keripik 200 berarti taxable income-nya 50. Tuh ya. 50 mungkin ya. Jadi defaultnya 200 ribu, ya kan? Debit itu yang plus, yang negatifnya 200 ribu. Ini kurang, kalau ini kan plus ini. Ya. Tadinya rugi dikompensasi ke rebate. Kalau ini kan tadinya tambah, tapi labanya dikompensasi dari ke rebate. Ya. Jadi tinggal 50 tax income. Ya. 50. Ya. 50% berarti 20. Jadi income tax tahun 2019 20 ribu cuma. Padahal sisanya 200 ribu untuk mengcover kerugian tahun 2018. Nah, kemudian 2019 itu bisa kita lihat ya, ini berapa 20 ya itu ini, maka jurnalnya adalah income tax expense 100 ribu ya, kemudian deferred tax asset 80 ribu, kemudian income tax payable 20 ribu ya. Dan payable itu income yang muncul dari dari laba sekarang setelah dikompensasikan mengcover kerugian itu 2018 yang 200 ribu itu ya. Nah, income statement tidak melaporkan dampak pajak baik itu loss carry forward ataupun loss carry back ataupun loss carry forward. Sebabnya gross hanya melaporkan uh, kedua sebelumnya. Jadi misalnya income tax before tahun 2019 250. Kemudian income tax expense-nya pertama karen 20 ribu tadi, 20 ribu ini. Ini. Nah, ini. 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 Tunggu sebentar ya. Ini. Ya, ini benefit duit to loss lebih 110 ya. Jadi dapat 390. Ini yang pertama. Yang kedua ini kan. Kedua ini. 20 ribu dapat untuk yang 2019 ya. Sehingga income-nya ada 30. 30 ribu itu berasal dari tahun 2018. Eh, yang karen ya. Kira buat 2019 itu mungkin 2018. Jadi vertiknya 80. Kalau benefit duit to loss-nya tahun 2019 itu lah 80 ribu. Jadi sisi 20 ribu. Jadi sehingga income-nya 230, dibanding pajak cuma 20 ribu. Ya. Dan laporan posisi keuangan ini. Bibliotek aset dan bibliotek liability itu juga diakui secara pisah, nggak boleh disaling offsetkan ya. Nggak boleh. Jadi misalnya di bibliotek aset 100 ribu, di bibliotek liability 150, nggak boleh laporkan di bibliotek liability 50, di bibliotek aset 0. Nggak boleh kan saling offset. Itu nggak boleh. Jadi tetap aja di bibliotek aset berapa, aset yang kaya, di bibliotek liability berapa. Kalau di bibliotek aset 100 ribu, di liability 120, isi 20. Yang nggak boleh akui sebagai bibliotek liability 20 ya. Jadi table different itu pertama contohnya ini apa? Ini hasil liberal tax aset liability ya. Jadi bisa sewa yang ditagih ya, terima cash lewat uang muka sewa ya. Itu diakui ketika kinerja kewajiban obligation telah dipenuhi. Performance obligation telah dipenuhi. Untuk tujuan akuntansi dan aset diterima untuk tujuan aset. Ya. Jadi kalau tujuan akuntansi itu apa
pada saat dia sudah sudah nginap ya di gedung yang punya perusahaan itu, maka perusahaan bisa mengakui sebagai pendapatan meskipun cash belum terima. Itu. Jadi uang muka eh, aset sehingga itunya sewanya jadi lebih rendah pada pajak ya. Gitu. Ya. Jadi dia seolah eh, kurang bayar ya sampai lebih bayar lah lebih bayar. Kalau seperti misalnya menggunakan seklan pisutan ya, untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak menggunakan akselerasi sehingga di pajak itu bukan di politik liability sisi pisutan itu. Kemudian pengakuan dari profit penjualan cicilan ya selama periode penjualan selama periode akuntansi ya uh, selama periode pelaksanaan fokus yang pajak ya. Ya. Jadi beda. Jadi dapat 45.000 ya. Ya. Kalau pihak pajak asal terima cicilan itu diakui sebagai pendapatan. Ya. Kalau kita kan apa, ini pada saat diterima cash karena dulu udah diakui berarti nggak diakui lagi di pajaknya. Kemudian warranty liability ya itu diakui untuk tujuan pajak tapi untuk tujuan perusahaan dan untuk tujuan pajak nggak diakui. Nah, ini permanent different in different ya. Jadi tidak permanent different ini temporary different sehingga menimbulkan deferred tax asset. Ya. Kalau warranty itu pajak ngakui tapi itu depan pajak ngakui gitu. Ya. Kalau pajak berdasarkan cash basis. Kalau belum dikeluarkan biaya warrantinya, pajak kalau udah divisi pajak dia ngakui beban warranty, tapi perusahaan ngakui beban warranty. Karena itu kan beban tahun sekarang. Walaupun nanti warranty diklaim tahun depan. Nah, dalam income statement, perusahaan itu harus melokasikan income tax expense atau benefit-benefit itu yang kalau terjadi rugi dan kompensasi ke belakang ke rebate, kemudian tahun depannya juga untuk tahun depannya. Jadi continuing operation ya. Ya. Kemudian juga discontinued operation. Kelompok. Jadi ya bisa continuing operation, bisa discontinued operation. Kemudian ada commercial income dan adjustment periode sebelumnya. Ya. Nah, komponen income tax expense itu termasuk apa? Current tax expense, kemudian benefit ya. Kemudian setiap penyesuaian yang diakui dalam periode yang sama dengan current tax atas periode sebelumnya. Nah, jumlah deferred tax expense terkait dengan ini originating and reversal temporary different. Kapan originatingnya, kapan reversal. Kalau originate sekarang, berarti reversal tahun depan. Sehingga originate itu tahun depan sekarang udah reversal. Ya. Nah, jumlah deferred tax expense itu terkait juga dengan perubahan dalam tax rate. Itu bisa juga ya. Tax rate yang turun ya. Bukan deferred tax expense-nya juga ada yang berubah. Karena jumlah benefit yang muncul dari sebelumnya tidak diakui ya dalam kerugian tax loss, tax credit, temporary different periode sebelumnya. Kemudian ini digunakan biasanya untuk mereduce current dan deferred tax expense. Jadi itu ya komponen income tax expense benefit itu bisa muncul dari tax expense benefit ya.
dan setiap penyelesaian diakui dalam prodi itu. Dalam prodi current text, prodi sebelumnya. Dan jumlah delivered text expand yang terkait dengan originating dan reversal temporary different. Yang kedua, jumlah delivered text expand terkait dengan perubahan dalam tarif pajak ya, atau imposition in tax. Dan jumlah benefit yang muncul dari tax source yang tidak diakui di sebelumnya, tax credit, temporary different dari sebelumnya, nah digunakan untuk mereduce current and deferred tax expense. Konsolidasi pajak ya, di perusahaan itu tidak memberikan yang pertama ya, memberikan rekonsiliasi antara tax expense, benefit, tax expense atau tax benefit ya. Jadi kalau tax expense itu yang jadi laba atau tax benefit jadi rugi. Periode accounting profit dikalikan dengan tax rate yang bisa yang diterapkan ya. Disclosing juga dalam basis di mana terkait dengan tax rate yang berlaku sekarang ya. Itu dihitung atau yang kalkulasi itu antara rata-rata efektif tax rate dan applicable tax rate tarif pajak dengan tarif pajak yang digunakan saat ini. Disclosing juga terkait dengan basis eh, tingkat pajak yang digunakan saat ini. Ini ISB lebih percaya bahwa liability method kadang-kadang refer sebagai liability pendekatan liability. Itu lebih konsisten, metode konsisten untuk accounting income tax. Karena sekarang kan pendekatan pengukuran kita basisnya asal liability method, bukan income method. Jadi fokusnya adalah bagaimana hasil perhitungan itu, instrumen itu menghasilkan komponen aset yang lebih real, lebih menggambarkan harga sekarang. Jadi juga utangnya. Jika dengan demikian tidak hanya semata di buku ya. Nah ini ya. Ini pertama identifikasi tipe dan jumlah existing temporary different dan carry forward-nya. Temporary different, kemudian dari situ diukur diplomatic asset terkait dengan deductible temporary different dan loss carry forward menggunakan tax rate yang ada berlaku sekarang. Ya, kemudian mengukur deferred tax liability. Ini deferred asset liability untuk perbedaan temporary dari taxable income menggunakan tarif pajak yang berlaku. Ya. Kemudian tidak mengakui beberapa atau bagian dari deferred tax asset jika hal ini memungkinkan bahwasanya deferred tax benefit akan diserialisasi. Serialisasi lagi adjustment itu. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian sehingga berdasarkan statement financial position itu memerlukan net current amount ya, berdasarkan income statement di laporan current tax expense atau income current tax benefit dan deferred tax expense atau deferred tax benefit kalau itu rugi ya, total income tax exposure benefit. Dan ini appendix 2 ini contoh prinsip daripada tax location. Ini kemarin saya jelaskan tax location itu memungkinkan bukan deferred tax asset, deferred tax liability. Itu kalau temporary different. Kalau permanent different tidak ada deferred tax. Karena dia langsung mengurangi laba sumber pajak itu. Sehingga beban pajak jadi kalau dia ketika dengan beban kan ditambahkan lagi, kalau pendapatan beban dikurang lagi, kalau pendapatan ditambah lagi. Nah ini ada pertanyaan di sini. Jadi saya bahas soal prinsip ini. Saya tanya nggak di sini? Halo? Halo? Iya, Bapak. Ya, Pak. Ini pertanyaan nggak? Ya. Ada pertanyaan nggak? Ya.
Nanti sudah ada soal ya ketika application ini. Ini mungkin apa? Saya kirim ke GCL aja, ke GCL. Saya Baik, tambah lagi. Bapak. Baik, Pak. Apa? Halo, halo. Iya, Iya, Pak. Baik, baik, Soalnya Pak. dikirimkan di GCR kan ya, Pak? Apa? Untuk soalnya dikirimkan di GCR. Ke GCL, soal jawabnya ke GCL ya. Ya, karena saya udah ngantuk nih. Ya, baik sebentar. Pak. Saya kirim GCL sebentar ya. GCL mana nih? Bentar. Ini. Thank you. Next. Ini sudah kirim ya. Jadi sudah kirim eh soal jawab yang untuk terkait dengan pajak ini. Karena saya nggak sempat jelasin. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pertanyaan nggak? Ya. Kalau nggak ada, kuliah saya kirim di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bapak. banyak, Bapak. Terima kasih.